Kenapa HP-nya Ibu kok tidak bisa nih ya? Kadang kalau Ibu share screen tuh memindah materinya nggak bisa. Ini sudah terlihat, Bu. Misalnya memindah materi itu loh, nggak bisa kalau bisa tuh. Ya. Kita mulai tentang elektrolit. Ya. Elektrolit itu adalah bagian pemeriksaan yang ada di seringnya untuk mengetahui adanya konsentrasi cairan di dalam tubuh. Ya. Jadi di sini elektrolit itu dapat diklasifikasikan sebagai anion maupun kation. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan pada pemeriksaan elektrolit. Yang mana pada masing-masing anion maupun kation itu mempunyai beberapa parameter yang bisa diperiksa. Kalau anion itu maksudnya adalah ion negatif yang bergerak ke arah anoda. Sedangkan kation itu ion positif yang dia bergerak ke arah katoda. Nah, jenis anion itu mohon maaf belum bergerak ya Bu PPT-nya. Nah, ya tadi tutup. Ini sudah nampak, Dek? Sudah, Ibu. Ini bergerak kah? Bergerak. Jadi sekarang tentang anion dan kation. Kelihatan ya? Bukan elektrolit ya. Oke. Anion, tadi yang sudah Ibu sampaikan, contoh markernya yang bisa diperiksa adalah natrium, kalium, kalsium, magnesium. Jadi di sini biasanya natrium, kalium, sama kalsium itu adalah satu paket. Sudah disetting kalau pemeriksaan elektrolit salah satunya adalah Na, K, dan Ca itu jadi satu. Kemudian untuk yang lainnya ini adalah pemeriksaan tambahan. Misalnya ada Mg, kemudian ada fosfat, kemudian ada pemeriksaan klorida, itu adalah tambahan. Nah, kenapa natrium, kalium, dan kalsium itu dijadikan satu? Ini satu paket, yang mana satu paket itu seringnya harganya dijadikan satu, seringnya reagennya itu satu kit dalam satu cairan. Nah, kation yang tadi Bu sampaikan merupakan ion positif yang bergerak ke arah katoda. Ini ada beberapa hal yang bisa diperiksa di sini, misalnya klorida, HCO3, HPO4, fosfat, sulfat, dan laktat. Nah, ini seringnya pemeriksaan ini bisa dikatakan kalau yang tadi satu paket itu adalah pemeriksaan di dalam cairan ini, dia merupakan pemeriksaan screening, istilahnya begitu. Tapi kalau yang lainnya merupakan pemeriksaan tambahan, pemeriksaan khusus. Nah, contohnya yang Ibu ambil, misalnya ya, laktat. Laktat itu misalnya dia akan dilakukan pemeriksaan apabila ada kerusakan jaringan sel. Nah, seringnya akan diperiksa laktat. Kemudian yang berikutnya adalah ada elektrolit fisiologis, beberapa macam, ada Na+, K+, jadi nanti ada permintaan pemeriksaan, ada Ca+2, ada Mg+, kloridamin. Nah, ini adalah yang secara fisiologis. Biasanya ada, sering dia ini untuk pemeriksaan ada kondisi-kondisi khusus yang diminta. Tapi jarang sekali untuk elektrolit fisiologis Na+ diminta, itu jarang sekali. Dan reagennya pun untuk yang fisiologis itu sangat sulit ya. Memang tidak disediakan karena bukan pemeriksaan rutin. Kemudian konsentrasi ion hidrogen H+ ini rutin, ini disebut sebagai pH. Ya, biasanya H+ itu sebagai penanda
adanya misalnya kondisi pH seseorang, apakah orang ini mengalami alkalis, kondisi alkalis atau asidosis atau alkalosis ya. Normalnya kalau kita lihat pH itu normalnya ya 6,8 sampai 7,1 sampai 7,2 itu masih normal. Tetapi kalau sudah di bawahnya itu berarti ada kelainan pada diri seseorang. Namanya kondisi alkalis atau meningkat namanya kondisi menurun namanya kondisi asidosis. Kalau dia meningkat namanya kondisinya adalah alkalis. Nah, empat komponen elektrolit yang utama yang sering rutin, maksudnya sering sebagai komponen utama dalam tubuh kita itu adalah natrium, kalium, klorida, dan HCO3. Kemudian di sini elektrolit itu berperan dalam keseimbangan pH. Kemudian yang berikutnya fungsi jantung dan otot. Jadi kalau misalnya ada seseorang mengalami kejang begitu, biasanya sering sekali akan diminta pemeriksa kekejang dari otot atau jantungnya mengalami irama yang tidak teratur begitu. Ini disebabkan karena kalium misalnya ya, kalium yang tinggi bisa menyebabkan fungsi jantung maupun otot menjadi kejang. Kemudian di sini fungsinya untuk reaksi oksidasi dan reduksi dalam tubuh seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai kofaktor enzim. Jadi dia ini kofaktor enzim untuk membantu pada saat terjadinya bekerjanya suatu enzim dalam tubuh seseorang. Nah, hampir seluruh proses metabolisme ini tergantung atau dipengaruhi oleh elektrolit. Apabila ada seseorang itu mengalami gangguan elektrolit, seringnya proses metabolisme di dalam tubuhnya juga akan terganggu. Ya. Kalau kita lihat bahwa pengatur utama di dalam elektrolit itu adalah pada ginjal seseorang. Nah, apabila ada seseorang ini mengalami gangguan ginjal, otomatis yang berat pasti elektrolitnya akan terganggu juga sesuai dengan kondisi berat ringannya kelainan ginjal tersebut. Kemudian kadar elektrolit tentunya semua parameter, semua pemeriksaan yang fungsi ya, parameter fungsi yang ada di dalam tubuh kita, kalau dia tidak normal, tentunya di sini adanya suatu kelainan. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa di dalam tubuh kita itu ada cairan intrasel dan cairan ekstrasel, yang mana di dalamnya ini terdapat elektrolit. Ya, dia ada kadar kation utama dan ada anion utama. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa elektrolit itu ada dua jenis, kation dan anion. Sedangkan cairan sel kita ya, sel kita itu ada ekstrasel, kondisi cairan kita itu ada ekstrasel, ada intrasel. Nah, kalau ekstrasel ini cairan ekstrasel sebagai kation utamanya adalah natrium. Kemudian kalau anion utamanya, kadar anion utamanya adalah klorida dan HCO3. Kemudian kalau intrasel, ini kation utamanya adalah kalium. Jadi di sini kita bisa mengetahui apabila ada seseorang mengalami gangguan atau penurunan dari salah satu elektrolit ini, kita bisa kita tahu bahwa biasanya akan terganggu baik itu ekstrasel maupun intraselnya. Karena cairan yang ada di intrasel maupun di ekstrasel ini adanya suatu keseimbangan. Ya, kalau misalnya ada seseorang kita katakan dia mengalami diare. Diare itu kan ususnya mengalami gangguan. Yang mana di sana banyak cairan, di dalam ususnya banyak cairan yang akhirnya dikeluarkan. Ini adalah bagian dari cairan ekstrasel. Nanti cairan intraselnya juga akan ikut keluar. Ya, terjadi adanya difusi. Karena di sini ada suatu keseimbangan. Jadi, banyak cairan intraselnya juga akan ikut keluar. Sehingga orang ini nanti akan kelihatan dia semakin lama semakin lemas karena selnya tidak melakukan metabolisme dengan baik. Cairannya sudah mulai berkurang. Dan nanti kalau kita lihat biasanya akan nampak misalnya kerutan dan lain sebagainya. Maksudnya
cekung, kondisi cekung, yang jelas kalau cairan tubuh seseorang itu mengalami berkurang, itu ada suatu kelembekan, maksudnya kalau anak kecil posisi semula, kalau orang dicubit itu kan kekenyalan ototnya itu kan kembali seperti semula. Tapi kalau orang dehidrasi, saat dia dicubit kulitnya tidak cepat kembali. Gitu. Bergerak dek, fungsi bergerak ya. Bergerak Ibu. Fungsi dari elektrolit itu salah satunya adalah penentu utama osmolaritas darah dan pengaturan cairan ekstraseluler. Tadi yang sudah dicontohkan salah satunya adalah ini osmolaritas darah. Tadi orang diare misalnya ya, orang diare tidak harusnya diarenya itu kelainannya ada di usus. Tetapi karena ini berhubungan juga dengan pembuluh darah, ini biasanya orang ini bisa pembuluh darahnya mengalami kolap, maksudnya kempet. Ya, harusnya pembuluh darah itu kenyal, tapi di sini akan terjadi kekosongan dari cairan darah karena dia ikut keluar pada saat diare. Nah, biasanya ini hubungannya saat kita mengambil darah seseorang yang mengalami dehidrasi karena pembuluh darahnya terjadi pembuluh darahnya kempet begitu, jadi kita sedikit susah untuk melakukan pengambilan cairan darah. Jadi antara dinding pembuluh darah dengan dinding pembuluh darah satu itu saling melekat gitu, karena cairannya berkurang. Nah, di sini berperan pada keseimbangan tekanan osmotik juga ya. Karena dia berkurang, tekanannya juga berkurang, alirannya dia juga akan berkurang. Kemudian intake, masukan ya. Jadi bagaimana harusnya elektrolit itu bisa terpenuhi di dalam tubuh kita apabila kita melakukan diet normal harian mengandung 8 sampai 15 gram atau 130 sampai 260 milimol NaCl. Dari mana NaCl itu? Ya, kita bisa mengambilnya, ini adalah suatu garam, kita lihat sendiri aja. NaCl. Jadi di sini mulai dari minum kita, makanan kita yang mengandung asin, cairan yang kita pakai itu juga berpengaruh. Absorpsi dari saluran gastrointestinal. Jadi kalau elektrolit ini atau intake ini atau minum ini akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di usus, kemudian dia akan ikut sirkulasi. Nah, tubuh ini membutuhkan kira-kira 1 sampai 2 milimol per hari. Artinya apa? Kalau misalnya kita itu bekerja lupa dengan minum atau makan, ini berbahaya. Elektrolit seseorang juga akan bisa keluar. Akan berkurang maksudnya begitu. Atau melakukan aktivitas yang hebat, di mana mungkin banyak keringat yang keluar. Contohnya adalah seseorang yang mengalami exercise, olahraga, begitu misalnya salah satunya, ini juga akan mengeluarkan cairan. Nah, ini juga bisa dengan keluar cairan dari tubuh kita juga bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, kelebihan Na dalam tubuh akan dikeluarkan oleh ginjal. Rata-rata elektrolit itu kalau dia kelebihan itu akan dikeluarkan oleh ginjal. Aman-aman saja kalau kita itu mengkonsumsi suatu elektrolit. Nah, ini tidak ada masalah, semuanya bisa terbuang lewat urin kita. Nah, natrium ini hubungannya dengan natrium, kita akan lihat natrium ini difiltrasi, maksudnya normalnya dia itu glomerulus, natrium itu kan ada di dalam darah. Nah, nanti pada saat dia masuk di dalam pembuluh darah ginjal, ini akan difiltrasi oleh glomerulus. Nah, kadar dalam cairan tubuh ini biasanya elektrolit diatur oleh absorpsi ginjal pada tubulus proksimal. Tadi yang disampaikan bahwa elektrolit itu diatur oleh ginjal kita. Nah, apabila ada seseorang mengalami gangguan ginjal, seringnya akan terjadi juga gangguan pada elektrolitnya. Nah, keseimbangan natrium diatur oleh hormon namanya aldosteron, tempatnya di tubulus distal. Nah, ini berdasarkan pada keseimbangan volume darah dan tekanan darah. Sehingga kalau natrium salah satu pengukurnya ini adalah garam.
Nah, kalau ada seseorang yang kelebihan, misalnya ya, ada yang kelebihan garam, ini biasanya keseimbangan volume darah dan tekanan darah ini akan terjadi gangguan juga. Oleh karena itu, seringnya kalau orang kelebihan Na ini sering tekanan darahnya dia akan terjadi peningkatan. Harusnya normalnya orang ini akan diatur di dalam ginjal karena adanya kelainan seringnya dia akan menjadi meningkat. Nah, perubahan Na pada plasma ini dapat menimbulkan perubahan pada saraf dan fungsi neuromuskular. Bisa jadi bengkak pada otaknya, dan karena otaknya itu bengkak biasanya akan menyebabkan orang tidak sadarkan diri. Jadi kesadarannya dia itu akan menurun dengan adanya natrium pada plasma, ini gangguan natrium pada plasma. Ini contohnya yang paling mudah. Misalnya ada seseorang yang sakit kemudian diberi infus NaCl gitu ya, natriumnya terlalu tinggi, terlalu banyak infusnya. Ini juga akan bisa mengganggu odem. Odem bisa odem di paru-parunya. Makanya ini kalau kita itu ke orang awam itu biasanya yang ditanyakan adalah sudah, kalau sakit di rumah sakit itu biasanya ditanyakan sudah sudah dapat infus misalnya, infus banyak, seolah-olah dia semakin dapat infus yang banyak itu sesuatu yang bagus. Tapi kalau adik lihat seseorang yang kelebihan cairan biasanya dia terjadi odem bengkak karena ini masuknya di dalam pembuluh darah, tapi nanti dia ini akan dipindahkan ke dalam intraseluler, jadi akan masuk ke dalam antar sel ya. Jadi orang ini akan kelihatan jadi odem atau bengkak. Nah, pemeriksaan elektrolit ini bisa berubah ya. Pemeriksaan elektrolit itu spesimennya berbagai macam. Bisa dari serum, bisa menggunakan plasma heparin, bisa menggunakan darah lengkap, bisa pakai keringat. Keringat aja bisa, cuman kita yang nggak bisa ngumpulin keringat ya. Masa bajunya mau diperas itu kan nggak mungkin ya. Jadi sedikit susahnya kita di situ bisa, keringat bisa. Kemudian urin, feses. Lihat kalau feses tentunya yang diperiksa bukan feses normal. Nah, ini feses yang mengalami gangguan, misalnya orang yang mengalami diare. Ini bisa diambil pemeriksaannya. Nah, orang yang tidak mengalami diare, yang mana fesesnya itu istilahnya ya lembek atau bagaimana atau keras begitu, biasanya akan diencerkan menggunakan NaCl, menggunakan cairan yang kita netral itu, baru nanti kita akan periksa elektrolitnya. Kemudian cairan gastrointestinal, misalnya ada muntahan, itu bisa juga diperiksa. Atau diambil cairan dari lambungnya, kemudian diperiksa, itu juga bisa. Nah, pengambilan sampel urin, feses, dan cairan gastrointestinal ini digunakan untuk mengetahui keadaan kekurangan elektrolit yang seringnya kondisi yang betul-betul berat, misalnya ya, apalagi kalau sudah mengambil pemeriksaan feses atau cairan pencernaan, ini biasanya kondisi yang sudah khusus untuk melakukan pemeriksaan. Nah, serum, plasma, dan urin ini dapat disimpan pada suhu 2-4 derajat atau bisa juga dibekukan. Tapi kita harus ingat, apabila urin itu ada sel darah merahnya, kalau dibekukan nanti dikhawatirkan selnya itu akan pecah, sehingga urin yang awalnya dia berwarna kuning bisa menjadi kemerahan saat dilakukan pemeriksaan setelah disimpan pada bekuan. Ini harus hati-hati. Nah, pada pemeriksaan elektrolit kita harus perhatian dengan sampel yang hemolisis. Lebih baik sampel yang hemolisis untuk pemeriksaan elektrolit ini kita kembalikan. Seperti yang kita ketahui bahwa lisisnya sampel ini dikarenakan padahal kadar kalium itu ada di dalam eritrosit. Kalau eritrositnya ini pecah, nanti akan bercampur dengan serum, ini akan meningkatkan kadar kalium menjadi meningkat. Benar ya? Tinggi. Kadar kalium akan menjadi tinggi.
Sehingga kita akan mendapatkan hasil yang positif palsu. Kelihatannya dia tinggi, tapi tingginya ini kalium bercampur dengan serum bercampur dengan kadar kalium yang ada di serum bercampur dengan kadar kalium yang berasal dari eritrosit yang pecah. Nah, ada statement yang mengatakan bahwa eritrosit mengandung 1/10 natrium dalam plasma. Jadi, artinya apa? Di dalam plasma itu ada kadar natrium. Di dalam eritrosit ada kadar natrium, kira-kira 1/10-nya. Begitu juga di dalam plasmanya. Nah, ini bisa menyebabkan kalau ada hemolisis, ini dari penelitian ada yang menyampaikan tidak menyebabkan error yang bermakna pada pemeriksaan kadar natrium serum maupun plasma. Tetapi bukan errornya yang kita pikirkan, tapi ini adalah hasil yang palsu. Jadi nanti khawatirnya akan dilakukan terapi oleh klinisi. Padahal ini bukan kondisi yang sebenarnya. Jadi nanti adik-adik harus perhatikan bahwa pernah Ibu sampaikan bagaimana kita menangani suatu sampel agar tidak menjadi lisis. Ya, masih ingat ya? Pengambilannya harus benar, pasang tonic weight-nya harus benar, kemudian memasukkan ke dalam tabung harus betul, kemudian cara homogenitasnya juga harus betul, ya harus hati-hati maksudnya ya. Kemudian transportnya juga harus hati-hati. Yang berikutnya kita melakukan sentrifugasi juga harus hati-hati. Jangan dipaksakan. Contohnya memaksakan sentrifuge itu apa, kan ada sentrifuge yang yang manual istilahnya. Jadi sudah pintunya sudah membuka, sentrifugenya ding gitu, tutupnya sudah membuka, tetapi dia masih berputar, ya kan? Karena dia tidak digitalis. Nah, tidak digital. Nah, pada saat ini masih berputar, terkadang teman-teman ini, adik-adik ini, analis melakukan karena pekerjaannya banyak, ini dihentikan aja dengan tangan kayak direm itu. Jadi sentrifugenya itu disentak-sentakin biar dia berhenti. Nah, pada saat melakukan kayak penghentian secara paksa ini, kadang ada goyangan. Nah, goyangannya ini bisa menyebabkan eritrosit yang tadinya baik-baik aja bisa menjadi pecah dan terjadinya lisis. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah sampel lipemik. Sudah sering Ibu sampaikan bahwa sampel yang lipemik itu akan mengganggu pemeriksaan apabila diperiksa menggunakan fotometer. Nah, ini salah satu cara agar sampel kita yang lipemik untuk mengurangi lemaknya kita lakukan ultrasentrifugasi. Jadi partikel-partikel yang kecil dari lemak itu diharapkan bisa mengendap. Sehingga yang di atas itu semuanya adalah plasma atau serumnya yang akan kita periksa. Terkecuali ini ada pemeriksaan yang menggunakan IC direct. Jadi ada metode-metode pada pemeriksaan elektrolit yang harus kita kenali, mana yang bisa mempengaruhi sampel, yang bisa mempengaruhi hasil dengan metode tertentu, mana yang tidak. Jadi nanti di kit insert dari reagen itu akan diterangkan ya. Di sana akan disebutkan yang mempengaruhi dan yang tidak mempengaruhi. Nah, ini salah satu contoh apabila kita melakukan preparasi spesimen fekal, jadi feses. Hanya feses cair yang digunakan untuk pemeriksaan natrium, karena di sini biasanya mengindikasikan adanya kehilangan elektrolit yang sangat bermakna. Jadi suatu kelainan tadi yang Ibu cerita, misalnya dia ini diare yang sangat hebat, diarenya previous, sulit dihentikan, ini biasanya akan diperiksa elektrolitnya. Setelah pengambilan feses, segera feses dilakukan penyaringan dengan kertas filter dan disentrifugasi. Karena apa? Hati-hati, feses itu kan ada material-material padatnya. Dikhawatirkannya kalau kita tidak melakukan sentrifugasi, nanti material padat itu ikut di dalam cairannya yang bisa menyebabkan sumbatan pada alat kita.
Nah, ini berisiko sehingga kita harus hati-hati. Dan pemeriksaan feses ini bisa menyebabkan kontaminasi bakteri yang sangat tinggi. Jadi setelah melakukan pemeriksaan feses harus dilakukan pencucian yang banyak. Kalau tidak, tadinya kalau melakukan pemeriksaan serum, menggunakan serum, kita mencucinya 2 kali di alat itu ya, melakukan cucian 2 kali. Tapi kalau melakukan pemeriksaan feses ya harus dicuci mungkin bisa sampai 5 kali untuk menghindari adanya kontaminasi dari bakteri. Nah, kesulitan sampel feses ini adalah apabila konsentrasi sampel yang satu, biasanya konsentrasi sampel yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, di sini diperlukan pengenceran yang berbeda pula untuk bisa memenuhi kadar yang sesuai dengan nilai analitik rujukan dengan metode yang digunakan. Nah, sampel feses dan cairan gastrointestinal pencernaan dapat disimpan dengan dibekukan atau menggunakan freezer. Nah, di sini untuk mencegah perkembangan bakteri. Tapi kita harus ingat nih, kontaminasi harus difikirkan. Karena kita menyimpan pada freezer minus itu bukan cuma feses itu saja, mungkin ada sampel-sampel yang lain. Jadi harus hati-hati untuk kontaminan harus kita jaga dengan baik-baik. Nah, metode pemeriksaan ada beberapa metode yang tadi Ibu sampaikan. Di sini ada metode atomic as ya, pakai as ya, atomic absorption spectrophotometry. Ingat, kalau tadi yang Ibu sampaikan bahwa spektrofotometri ini menggunakan warna, ya kita harus hati-hati apa sampel-sampel yang bisa mempengaruhi mereka pakai fotometri. Kemudian yang kedua ada flame emission spectrophotometry, kemudian ada pemeriksaan metode elektrokimikal dengan NA-IC ion selective elektroda. Nah, ini yang paling bagus metode untuk pemeriksaan elektrolit pakai ion selective elektroda. Nah, nilai rujukan di sini ada, kita harus perhatikan karena sampelnya tadi bisa berbagai macam. Kita juga harus melihat sampel yang kita periksa itu sampel apa, sehingga rujukannya juga akan berbeda. Ya, nilai rujukan serum, ingat di sini ada dewasa, ada anak, ada bayi, ada darah umbilikal. Kita harus lihat nilai rujukannya berbeda-beda. Kemudian nilai rujukan untuk urin, kita lihat biasanya ekskresi bervariasi sesuai intake. Jadi saat kita menerima sampel, harusnya jenis sampel itu ditulis. Apakah sampel darah, atau sampel urin, atau sampel CSF misalnya ya, karena rujukannya sudah berbeda. Ya, ini adalah rujukan-rujukan yang harus perlu kita perhatikan. Nah, kita akan melihat tentang kalium. Ini salah satu elektrolit. Kita akan melihat kalium. Apa itu sebenarnya kalium? Tadi sudah disampaikan bahwa kalium itu merupakan kation intraseluler utama. Ya, kadar sel dalam kadarnya dalam sel jaringan itu sekitar 150 milimol per liter. Nah, di dalam eritrosit itu 105 milimol per liter. Jadi konsentrasinya 2 kali 23 kalinya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Ini konsentrasi plasma. Konsentrasi tinggi dalam sel diatur oleh pompa NAK-ATPase. Tadi yang Ibu cerita bahwa sebenarnya intrasel sama ekstrasel itu dia ada suatu keseimbangan. Nah, lewatnya apa? Untuk terjadinya perpindahan antara ekstrasel dan intrasel, ya lewatnya pompa NAK-ATPase. Nah, kalium ini fungsinya menjaga ritme atau irama jantung dan dia berperan dalam hantaran neuromuskular. Hati-hati, kalau kalium itu tinggi, langsung aja ini adalah suatu hasil kritis juga. Harus cepat-cepat diterapi, misalnya ada orang kejang begitu ya, jangan-jangan kaliumnya tinggi. Kalau tinggi nanti akan dikoreksi. Contohnya yang paling mudah, ada ibu hamil. Yang mana ibu hamil ini mengalami tensi yang tinggi. Pasti nanti berikutnya ada eklamsi. Eklamsi salah satu contohnya adalah ini hubungannya dengan kejang. Ya. Nah,
Kalau kejang ini seringnya nanti dia akan berpengaruh, akan dilihat juga periksanya kalium. Biasanya kaliumnya dia tinggi, misalnya kaliumnya dia pada orang kejang ini bisa tinggi, bisa rendah ya, lihat komposisinya. Nanti kalau dia naik, ya kalau dia rendah dia akan diberi suatu obat biar lebih baik. Biasanya HCl kita kasih itu untuk mempertahankan, untuk mengobati kejangnya. Kemudian memerlukan membran potensial elektrik. Nah, kelainan kalium, dia hiper atau hipokalemi, ini bisa menyebabkan irama jantungnya terganggu dan terjadi kelemahan otot. Jadi otot neuromuskular, otot dan hubungan antara otot dan sarafnya itu terganggu. Lemas dia. Intake, diet normal harian mengandung 50 sampai 150 mmol per hari. Kalium diabsorpsi dari saluran saluran gastrointestinal dan didistribusikan secara cepat dalam jumlah kecil diambil oleh sel dan diekskresikan lagi oleh ginjal. Jadi seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa elektrolit itu dia akan dikeluarkan apabila tidak dibutuhkan ke ginjal atau ke urin. Kalium difiltrasi dalam glomerulus dan direabsorpsi pada tubulus proximal. Nah ini sama kayak tadi ya, harus kita perhatikan. Untuk kalium mirip dengan Na, meminimalkan hemolisis, tapi kalau Ibu bilang kalau ada hemolisis jangan diperiksa. Ya, minta sampel ulang. Di sini kita lihat pelepasan kalium dari 0,5% eritrosit dapat menyebabkan kadar kalium 0,5 mmol per liter. Ini kalau kita lihat nih. Hemolisis tiap 10 mg per desiliter Hb plasma, peningkatan kadarnya kalium menjadi 0,6%. Sudah, pokoknya semakin dia meningkat, dia akan menjadi naik juga kadar kaliumnya. Ya, jadi apalagi kalau ada gross yang darahnya banyak begitu, sampai 500 mg, ini peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi sekali. Nah, di sini perlu diberi catatan apabila ditemukan hemolisis pada sampel dengan pemeriksaan kalium kita sampaikan. Tapi alangkah baiknya kalau kita sudah tahu sampelnya lisis, ya sudah kita minta ulang. Fal positif, ya, jadi seolah-olah dia itu meningkat, itu namanya false positif. Darah lengkap yang didinginkan sebelum separasi, ini terjadi peningkatan kalium plasma akibat kebocoran dari eritrosit dan sel lain. Tadi yang Bu sampaikan. Kalau pemeriksaan elektrolit meskipun dia bisa disimpan di minus, ya minus, kita harus hati-hati karena pada saat penyimpanan ini akan terjadi bocoran juga di dalam membran selnya itu. Ini peningkatan kalium 0,2 mmol per liter dalam 1,5 jam pada suhu ruang. Jadi pemeriksaan elektrolit itu pada suhu ruang harus cepat-cepat diperiksa. Karena apa? Dalam waktu 1 sampai 1,5 jam itu dia sudah mengalami suhu 4 derajat. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola sampel yang kita miliki agar hasil itu valid. Nah, false negatif ini bila sampel disimpan pada suhu 37 derajat akibat glikolisis, ini biasanya pada pasien-pasien yang mengalami DM, yang mana pada suhu tertentu 37 derajat itu sampelnya akan terjadi kadar gula darah menurun, sehingga di sini kalium bergerak ke dalam intrasel dapat menurunkan kadar 0,7 mol per liter pada suhu 37 derajat. Bayangkan, kalau ini suhu normal, kalau suhu meningkat pasti suhu tubuhnya meningkat juga akan berpengaruh. Nah, pada kondisi leukositosis, jadi leukosit yang sangat meningkat, ini menyebabkan penurunan kadar kalium. Nah, kalium juga dipakai oleh sel leukosit itu untuk dia metabolis di dalam selnya. Nah, kalau leukositnya semakin banyak, otomatis kaliumnya yang ada di dalam ekstrasel itu akan dipakai oleh leukosit. Sekarang kita akan lihat nilai rujukan untuk kalium. Ya, ini sama kayak tadi. Kita harus tahu bahwa sampel yang kita periksa sampel apa, jangan sampai keliru. Misalnya kita terima sampel serum, jangan diberi rujukan misalnya urin. Hati-hati, terutama yang biasanya manual. Nah, metode pemeriksaan sama kayak tadi, yang sering digunakan adalah metodenya adalah IC. Jadi ion selective electroda.
Ini di sini ada beberapa pemeriksaan untuk pemeriksaan elektrolit, di mana untuk pemeriksaan flame ya, sampel dilarutkan dalam pelarut yang mengandung litium dalam jumlah yang diketahui atau cesium jika litium yang akan diukur kadarnya. Sampel dihisap dalam perapon air flame, kemudian sodium, potasium, litium, dan ion cesium saat reaksi akan memancarkan spektrum, dan yang akan dibaca ya, dengan tajam pada panjang gelombang tertentu. Nah, sinyal emisi litium dan cesium ini digunakan sebagai standar internal, biasanya 15 mmol per liter, untuk membandingkan sinyal dari Na dan kalium. Jadi ini pemeriksaan sebenarnya sekarang flame itu sudah jarang dipakai karena waktu sulit. Nah, ini yang sering dipakai, ion selektif elektroda. Biasanya di sini IC ini biasanya berisi elektroda Na dengan membran kaca dan elektroda K dengan membran pertukaran. Jadi ion cair yang digabungkan dengan valinomisin. Ini pemeriksaan indirect itu dia sampel dimasukkan dalam chamber setelah pencampuran dengan pelarut volume besar. Tapi kalau direct langsung diperiksa tanpa diberi bahan pelarut. Nanti bisa silahkan untuk AS bisa dibaca ya. Karena di sini Ibu tidak membahas tentang metode. Silahkan, ada yang bertanya? Izin bertanya, Ibu. Silakan, Bu. Mutia Fajra Halmi, izin bertanya. Tadi kan ada yang di PPT Ibu tuh yang darah umbilikus, darah bayi baru lahir. Itu kenapa ya Bu, kok bayi baru lahir tuh bisa terkena mengalami kekurangan cairan elektrolit? Terus kira-kira apa ciri-cirinya pada bayi tersebut ya Bu? Tadi yang Ibu sampaikan bahwa seseorang yang kekurangan cairan seringnya kulitnya berkeriput. Ya. Keriput. Bayi pun seperti itu. Harusnya bayi itu kan kulitnya kenyal. Tapi kalau orang mengalami kekurangan cairan itu penyebabnya macam-macam. Ya. Satu kemungkinan kalau bayi ini harusnya dia ini bayi baru lahir ya. Tadi yang dari pembuluh darahnya atau bayi secara umum atau orang secara umum aja deh. Kalau dia terjadi diare atau kekurangan cairan, salah satu penyebabnya diare atau muntah yang hebat misalnya begitu ya. Atau perdarahan yang hebat, itu biasanya akan terjadi keriput, kulitnya jadi keriput. Sehingga kalau kita cupit begitu, harusnya kalau orang normal, misalnya bayi setelah dicupit ya kembali seperti semula, cepat kembali seperti semula. Tapi kalau orang yang dehidrasi, seperti kita cupit, seperti kulitnya orang tua, ya orang yang di atas 60 tahun misalnya, itu kembalinya lama atau malah mungkin ya kalau dia berat ya pokoknya cirinya kembalinya lama. Kemudian yang kedua, dehidrasi itu contohnya kalau kekurangan cairan, bukan saya menyebutkan dehidrasi tapi kekurangan cairan, itu tangannya pada jari-jarinya itu seperti orang yang tangannya itu lama di dalam air. Oh ya, lama di dalam air, mengkereput atau apa ya namanya, kayak orang kedinginan itu ya keriput begitu ya, ada. Nah, itu salah satu tandanya orang dehidrasi. Kenapa anak itu cepat sekali terjadi kekurangan cairan begitu ya? Ya. Kalau anak pun, karena anak itu sel-selnya itu dia itu banyak, selnya banyak ya dibandingkan orangan ya. Tetapi dia ini kalau dia muntah sedikit, semuanya akan cepat hilang, cepat sekali. Ini yang biasanya menyebabkan untuk adik-adik kecil, untuk bayi itu sering mudah sekali, sulit kita mengatasinya kan untuk keseimbangan dari cairan yang keluar dari tubuh bayi. Kira-kira gitu deh. Ada lagi? Ibu, terima kasih. Ya. Lalan Sapitri mau tanya? Saya izin bertanya, Ibu. Tidak ada? Oke. Anissa, Sapitri? Ibu, izin bertanya. Nah, kok ini Sapitri sih? Ya, Anissa Sapitri. Silakan, Nis. Baik, Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu. Kalau di pemeriksaan elektrolit ini kan terkadang ada kesalahan praanalitiknya ya, Bu ya. Seperti misal dari ATLM ini tidak menanyakan mengkonsumsi obat apa sebelumnya atau
melakukan aktivitas berat sebelumnya. Apakah dalam mengkonsumsi obat seperti anoreksia itu seperti itu, apakah dapat menyebabkan kadar di elektrolit ini berubah, Ibu? Maksudnya entah negatif palsu atau positif palsu. Kemudian kalau semisal di bilirubin yang saya ketahui itu kan, kalau semisal bayi pada bayi itu kalau diambil di tumit itu kan kadarnya meningkat ya Bu ya. Sedangkan kalau di vena itu tidak meningkat. Nah, apakah pada saat pengambilan bayi di tumit juga apakah mempengaruhi nilai elektrolit juga Ibu? Terima kasih. Ya, kita bicara tentang bayi. Kita lihat bahwa pembuluh darah kapiler, kita bilang kapiler ya, dengan pembuluh darah vena itu posisinya sudah beda dulu. Ya, yang mana di kapiler itu merupakan tempat perpindahan aliran darah dari vena ke arteri. Itu kapiler. Ya. Sehingga contohnya kalau pemeriksaan gula, misalnya ibu ngambil gula, perbedaan kadar gula yang ada di dalam kapiler dengan yang ada di dalam vena itu beda. Sekitar kalau ibu tidak salah 16% bedanya. Ya, lebih tinggi di dalam kapiler. Karena apa? Dia di sana ada perpindahan yang kita tidak tahu, perpindahan antara darah vena dan ada darah arteri ke vena. Nah, ini masih ada perpindahan yang mana kadar di dalam arteri itu kadar gula kan otomatis dia tinggi. Nah, ini seringnya hubungannya dari situ. Begitu juga dengan elektrolit. Elektrolit, kalau kita lihat, mungkin ini bisa menjadikan penelitian buat kalian. Pemeriksaan kadar elektrolit yang berasal dari darah vena dan darah kapiler. Ya, cari teorinya. Teorinya dengan perbedaan ini, seringnya kalau di pembuluh darah vena atau apa yang pembuluh darah besar, itu kadarnya akan lebih tinggi dibandingkan dalam perifer. Ini yang harus kita perhatikan. Memang saat ini saya lihat belum ada penelitian secara. Nah, kalau adik bayi ini karena pengambilan darah di mana di vena, pembuluh darahnya itu kan masih kecil-kecil, sulit kita mengambilnya. Tidak semua orang bisa. Memang kita lebih aman pengambilan darahnya ada di perifer di tumit. Ya. Caranya bagaimana kita bisa mendapatkan kebutuhan darah pada bayi yang volumenya harus kita dapatkan banyak. Ya. Tentunya kalau ini bayi kita harus melakukan pembuluh darahnya itu menjadi menipis dengan cara dipanasin atau dihangatin maksudnya. Jadi sebelum kita mengambil sampel kapiler itu tumit dari si bayi ini kita lakukan penghangatan untuk menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya itu menjadi melebar gitu. Bukan mengkerut. Kalau dia kedinginan kan pembuluh darah menjadi mengkerut jadi tebal. Tapi kalau ini kita ingin mendapatkan darah yang banyak pada bayi, kita lakukan penghangatan. Ya, misalnya kain kompres yang hangat itu ditempelkan pada tumit bayi berulang-ulang begitu. Nanti setelah itu kalau sudah kelihatan warna merah-merah, biasanya pembuluh darahnya sudah membuka begitu, membesar, menipis. Nah, ini kita ambil kita tusuk. Nanti akan dapat darah yang banyak. Begitu. Itu ya, Dek. Siapa tadi? Safitri ya? Anissa Safitri. Anis. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Anis, yang dimaksud? Ya, sudah, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Ada yang bertanya lagi? Bu, saya izin bertanya. Ya, silahkan kalau. Bu, apakah pemeriksaan dengan metode IC secara indirect dan direct menghasilkan hasil yang sama persis ataukah berbeda ya, Bu? Dan jika berbeda lebih bagus yang mana ya, Bu? Indirect apa direct? Ya. Seringnya lebih bagus yang indirect. Direct, maaf, salah, direct. Karena apa? Kalau indirect itu kita akan menambahi suatu substrat, tetapi perbedaannya seringnya tidak signifikan. Ya, perbedaannya tidak signifikan. Tapi lebih baik adalah direct, secara langsung. Contohnya yang paling mudah ada pemeriksaan ini di kalium ya, di elektrolit. Atau terkadang pemeriksaan direct itu ada persyaratan khusus. Misalnya
Saya ngambil yang kadar lemak. Kadar lemak trigliserid ya. Bentar. Kita ada kolesterol total, ada trigliserid, ada HDL dan LDL ya. Pemeriksaan untuk total itu bisa dilakukan, LDL bisa dilakukan secara direct maupun indirect. Tapi dengan syaratnya adalah kalau trigliseridnya tidak boleh lebih dari 400. Nah, ini. Kalau trigliseridnya sampai 400, harus dilakukan pemeriksaan dengan direct. Ini contohnya. Jadi, pemeriksaan direct dan indirect itu ada syarat khusus. Ya. Tentunya hasil tadi yang Ibu sampaikan lebih bagus yang direct, karena diperiksa secara langsung. Gitu ya, Galuh? Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi, Adik? Kalau tidak ada, silakan kalau kameranya di-on-kan, kemudian salah satu dari kalian untuk bisa screenshot atau memfoto, Dek. Silakan, Dek. Nanti buat laporan. Baik, Bu. Mutia yang memimpin. Yang mana? Di apa-apa ya, Mutia? 1, 2, slide 1, slide 2 gitu ya. Baik, Bu. Ini udah siap semua belum teman-temannya? Siap, Mut. Oke. Mulai ya, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Ya. Slide kelima. Ada 7, Ibu. Slide Oh, iya, kelima. iya. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Sudah, ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga bermanfaat. Nanti Ibu minta email ya. Alamat email, nanti materi saya kirim alamat email. Ya, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.